Saya pada prinsipnya tidak apa, hanya berusaha, hanya berdoa. Bisa dinaikkan. Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Kalau benar-benar istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara dalam pihak kepada korban. Semoga bantuan dapat ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Suasana haru menyelimuti wawancara Najwa Shihab bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, ketika topik menyentuh status bencana banjir yang melanda Aceh hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Dalam percakapan tersebut, Najwa menanyakan apakah absennya status bencana nasional membuat penanganan di Aceh menjadi semakin sulit. Pertanyaan itu membuat Mualem tak kuasa menahan air mata. Saya pada prinsipnya hanya berusaha, hanya berdoa. Ucap Mualem terbata, sebelum tangisnya pecah di hadapan Najwa, air mata Mualem yang tak bisa tertahan itu membuatnya diam sejenak. Najwa pun langsung menenangkannya. Ia menyebut publik tahu betul bagaimana setiap malam Mualem turun langsung ke lapangan, menemui warga, dan mengantar bantuan dengan tangan sendiri. Kita semua tahu, Mualem selalu keliling setiap malam, ketemu rakyat, bawa bantuan sendiri. Tidak perlu minta maaf, Mualem, ujar Najwa lembut. Mualem kemudian mengungkapkan betapa berat beban yang ia pikul sebagai pemimpin di tengah bencana besar yang menimpa Aceh. Ia menyebut banyak sahabat dan relawannya dari luar daerah yang tergerak membantu tanpa henti. Kawan-kawan dari Sumatera, dari awal mereka kirim bantuan, truk-truk penuh mereka bawa untuk Aceh. Sampai sekarang pun mereka terus datang, kata Mualem. Menurutnya, musibah kali ini menguji ketabahan semua pihak. Ia menegaskan bahwa yang bisa dilakukan hanya berusaha semaksimal mungkin sambil berserah kepada Allah. Harusnya kita kecewa kalau berharap pada manusia, ini saat paling berat. Tapi kita hanya bisa besar diri kepada Allah. Apa yang ada, kita terima dan kita usaha. Itu saja, ujarnya dengan suara parau. Di sela tangisnya, Mualem mengungkap salah satu fakta paling mencekam dari lapangan, terutama di Aceh Tamiang, wilayah yang ia sebut paling parah terdampak dari 18 kabupaten kota yang mengalami banjir. Sampai sekarang saya rasa masih ada mobil-mobil yang dibawa arus dan di dalamnya masih ada mayat, ungkapnya. Ia baru 2 hari sebelumnya mengunjungi Aceh Tamiang dan melihat sendiri kondisi memilukan itu. Selain Tamiang, Mualem menyebut Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan sebagian Biren sebagai wilayah yang mengalami dampak terberat. Memang Tamiang yang paling parah. Lalu Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Biren. Itu yang paling berat, jelasnya. Ungkapan itu kembali membuat suasana wawancara menjadi emosional. Najwa hanya bisa mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dengan kondisi lapangan yang masih penuh tantangan, Mualem berharap bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan, termasuk dari pemerintah pusat. Negara lain saja bantu Aceh, ujar Mualem lirih. Hingga kini, para relawan, TNI beserta Polri, dan tim SAR masih terus bekerja melakukan evakuasi, pencarian korban, serta distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Dalam kondisi sekrusial ini, bangsa ini masih saja terjebak dalam perdebatan tak produktif. Kerusakan alam berlanjut, penderitaan berkepanjangan, namun keributan publik tak kunjung berhenti. Sungguh menyedihkan. Yang lebih ironis, sebagian orang, baik tokoh agama maupun pejabat, mengekspresikan kemunafikan dengan menyebut banjir sebagai takdir Allah, ujian Tuhan, azab, atau sekadar bencana alam. Seakan-akan semua yang terjadi dilepaskan dari tanggung jawab manusia. Padahal, yang dibutuhkan adalah permintaan maaf, kerja keras, respons cepat, dan kesigapan. Semakin besar otoritasnya, semakin mudah seharusnya untuk bertindak. Situasi ini diperburuk politisi yang menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan. Mereka rasional demi kalkulasi suara. Padahal manusia semestinya memiliki empati, tahu diri, kesedihan, sopan santun, dan akhlak baik. Hidup tidak hanya soal logika dan kalkulasi.